Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Ramadhani Lubis, NPM 20140121, Prodi PGSD 3C. Baiklah, di dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang permasalahan yang timbul pada masa remaja usia sekolah menengah. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa dan merupakan individu yang terentang pada periode perkembangan sejak berakhirnya masa anak sampai datangnya awal masa dewasa. Masa remaja berlangsung sekitar 11 sampai atau 12 tahun sampai dengan 18 atau 20 tahun. Hal berpendapat bahwa masa remaja ini sebagai masa storm and stress. Ia menyatakan bahwa selama masa remaja banyak masalah yang dihadapi, bahwa remaja itu berupaya menemukan jati dirinya atau identitasnya, kebutuhan aktualisasi diri. Usaha penemuan jati diri remaja dilakukan dengan berbagai pendekatan agar ia dapat mengaktualisasi diri dengan baik. Liku-liku perkembangan yang ekstrim merupakan masalah yang tidak mudah diatasi dan oleh individu yang bersangkutan maupun masyarakat secara keseluruhan. Sunarto Agung 2008-14. Masa remaja juga disebut masa adolescensi yang beratera tumbuh ke arah dewasa. Masa remaja itu merupakan masa transisi baik dari sudut biologis, psikologis, sosial maupun ekonomis. Masa remaja merupakan masa yang penuh dengan gejolak dan keguncangan. Pada masa ini timbul minat kepada lawan jenisnya dan secara biologis alat kelaminnya sudah produktif. Zali 2011-55. 7 tipe perkembangan remaja. 1. Tipe intelektual, mampu mengendalikan diri, bertanggung jawab dan berkesadaran tinggi. 2. Tipe kalem, mampu mengendalikan diri, bertanggung jawab dan berkesadaran rendah. 3. Tipe perenung, dapat dikendalikan, bertanggung jawab dan berkesadaran tinggi. 4. Tipe pemuja, sukar dikendalikan, bertanggung jawab dan berkesadaran rendah. 5. Tipe ragu-ragu, dapat dikendalikan, kurang bertanggung jawab dan berkesadaran rendah. 6. Tipe sok bias, sukar dikendalikan, bertanggung jawab dan berkesadaran rendah. Dan yang terakhir adalah tipe persa, sukar dikendalikan. Masalah remaja yang bertalian dengan perkembangan fisik dan psikomotorik. Implikasi perkembangan psikomotor dan fisik masa anak dalam pendidikan, misalnya dalam membimbing remaja dalam tugas perkembangan masa remaja, yaitu mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Mencapai jaminan kemandirian ekonomi, memilih dan mempersiapkan karir, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara, mencapai perilaku yang bertanggung jawab secara sosial, memperoleh seperangkat nilai sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam berperilaku. Masalah yang mungkin timbul karena perkembangan fisik dan psikomotorik, yaitu kecanggungan remaja dalam bergaul bahkan dengan orang dewasa sekalipun. 2. Gejala emosional seperti ada rasa malu saat menstruasi. 3. Pemuasan biologis yang tidak tepat. 4. Perkembangan fisik hormonal dan hormonal yang cepat menimbulkan goncangan pada seperti masa badai dan topan. 5. Upaya yang dapat mengubah sikap dan perilaku kekanak-anakan menjadi sikap dan perilaku dewasa tidak semuanya mudah dicapai baik oleh remaja laki-laki maupun remaja perempuan. 6. Seringkali para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisiknya. Hanya sedikit remaja yang merasa puas dengan tubuhnya. Hal ini dapat disebabkan pertumbuhan
pertumbuhan tubuhnya dirasa kurang serasi. 7. Perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya, sehingga sering terjadi salah tingkah dan perilaku yang menentang norma. 8. Dalam memasuki kehidupan masyarakat, remaja yang terlalu mendambakan kemandiriannya dalam arti menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi masalah kehidupannya. Masalah remaja dengan perkembangan bahasa dan perilaku kognitif. Pada masa remaja awal ditandai dengan perkembangan kemampuan intelektual yang pesat. Namun ketika si remaja tidak mendapatkan kesempatan pengembangan kemampuan intelektual, terutama melalui pendidikan di sekolah, maka boleh jadi potensi intelektualnya tidak akan berkembang optimal. Begitu juga masa remaja. Terutama remaja awal merupakan masa terbaik untuk mengenal dan mendalami bahasa asing. Dalam psikologi kognitif, bahasa menjadi salah satu objek materialnya, karena bahasa merupakan perwujudan dan fungsi-fungsi kognitif. Namun, dikarenakan keterbatasan kesempatan dan sarana dan prasarana, menyebabkan si remaja kesulitan untuk menguasai bahasa asing. Tidak bisa dipungkiri, dalam era globalisasi sekarang ini, penguasaan bahasa asing merupakan hal yang penting untuk menunjang kesuksesan hidup dan karir seseorang. Namun, dengan adanya hambatan dalam pengembangan ketidakmampuan berbahasa asing, tentunya akan sedikit banyak berpengaruh terhadap kesuksesan hidup dan karirnya. Terhambatnya perkembangan kognitif dan bahasa dapat berakibat pula pada aspek emosional, sosial, dan aspek-aspek perilaku dan kepribadian lainnya. Masalah-masalah yang mungkin timbul berhubungan dengan perkembangan bahasa dan perilaku kognitif. 1. Bagi individu-individu tertentu, mempelajari bahasa asing bukanlah hal yang menyenangkan. Kelemahan-kelemahan dalam fonetik misalnya juga dapat merupakan bahan semacam cemoohan yang bukan mustahil berakibat sikap negatif terhadap pelajaran dan guru bahasa asing yang bersangkutan benci pelajarannya dan juga terhadap gurunya. 2. Inteligensi juga merupakan kapasitas dasar belajar. Bagi yang dianugerahi IQ yang tinggi atau di bawah rata-rata, kalau kurang bimbingan yang memadai akan membawa ekses psikologis di bawah kapasitasnya karena malas atau nakal. Rasa rendah diri karena tidak pernah mastery atau mencapai hasil yang diharapkan dalam belajarnya. 3. Kadang-kadang terjadi ketidakselarasan antara keinginan dan minat seseorang dengan bakat khusus. Sering membawa kesulitan juga dalam memilih program, jurusan, atau jenis sekolah yang akan dimasukinya. Banyak kegagalan studi mungkin bersumber pada pilihan yang kurang tepat ini. Selanjutnya, masalah remaja dengan perkembangan perilaku sosial, moralitas, dan keagamaan. Masa remaja disebut pula sebagai masa social hunger atau kehausan sosial, yang ditandai dengan adanya keinginan untuk bergaul dan diterima di lingkungan kelompok sebayanya. Penolakan dari peer group dapat menimbulkan frustasi dan menjadikan dia sebagai isolated dan merasa rendah diri. Namun sebaliknya, apabila remaja dapat diterima oleh rekan sebayanya, namun juga dapat terjadi dengan orang tua dan dewasa lainnya, termasuk dengan guru di sekolah. Hal ini disebabkan pada masa remaja, khususnya remaja awal, akan ditandai adanya keinginannya ambivalen. Di satu sisi adanya keinginan untuk melepaskan ketergantungan dan dapat menentukan pilihannya sendiri, namun di sisi lain dia masih membutuhkan orang tua terutama secara ekonomis. Sejalan dengan pertumbuhan organ reproduksi, hubungan sosial yang dikembangkan pada masa remaja ditandai pula dengan adanya keinginan untuk menjalin hubungan khusus dengan lawan jenis, dan jika tidak terbimbing dapat menjurus tindakan penyimpangan perilaku sosial dan perilaku seksual. Pada masa remaja juga ditandai dengan adanya keinginan untuk mencoba-coba dan menguji kemampuan norma yang ada. Jika tidak terbimbing, mungkin saja akan berkembang menjadi konflik nilai dalam dirinya maupun dalam lingkungannya. Seseorang dengan perasaan-perasaan yang secara sensitif halus tetapi tidak berkembang juga akan mudah larut dalam kesedihan tanpa alasan atau dalam kekuatan-kekuatan lain yang tak dikenal. Masalah pada remaja dengan perkembangan perilaku afektif, kognitif, dan kepribadian.
perkembangan perilaku afektif, kognitif, dan kepribadian. Masalah yang timbul berhubungan dengan perkembangan perilaku afektif, kognitif, dan kepribadian. 1. Mudah sekali digerakkan untuk melakukan gerakan atau kegiatan destruktif yang spontan untuk melampiaskan ketegangan instinktif emosionalnya meskipun ia tidak mengetahui maksud yang sebenarnya dari tindakan-tindakannya itu. Mudah terlibat kegiatan-kegiatan masa remaja. 2. Ketidakmampuan menegakkan kata hatinya membawa akibat sukar terintegrasikan dan sintesis fungsi-fungsi psikofisiknya yang berlanjut akan sukar pula menemukan identitas pribadinya. Ia akan hidup dalam suasana adolescence atau remaja yang berkepanjangan meskipun usianya sudah menginjak dewasa. 3. Ketika memasuki masa pubertas, setiap anak telah mempunyai sistem kepribadian yang merupakan pembentukan dari perkembangan selama ini. Di luar sistem kepribadian anak seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi, pengaruh media massa, keluarga, sekolah, teman sebaya, budaya, agama, nilai, dan norma masyarakat tidak dapat diabaikan dalam proses pembentukan kepribadian tersebut. Pada masa remaja, seringkali berbagai faktor penunjang ini dapat saling mendukung dan dapat saling berbenturan nilai. Dalam masalah kesehatan, tidak banyak remaja yang mengalami sakit kronis. Problem yang banyak terjadi adalah kurang tidur, gangguan makan, maupun penggangguan obat-obatan terlarang. Beberapa kecelakaan bahkan kematian pada remaja penyebab terbesar adalah karakteristik mereka yang suka bereksperimentasi dan bereksplorasi. Perilaku remaja seperti antisosial, seperti suka mengganggu, mencuri, berbohong, kejam, dan agresif adalah sebagian dari masalah-masalah yang bias menyebabkan keprihatinan. Perilaku semacam ini sering terjadi di kota-kota besar daripada kota-kota kecil atau daerah pedesaan. Sebabnya mungkin bermacam-macam dan banyak bergantung pada budayanya, akan tetapi perilaku antisosial umumnya lebih mendasar adalah pengaruh buruk teman, kedisiplinan yang salah dari orang tua, kemungkinan bila terlalu keras dan terlalu lunak. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai permasalahan yang timbul pada masa remaja usia sekolah menengah. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.